Jadi ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di co-working space. Jadi nggak usah datang ke kantor. Ladies and gentlemen, welcome to Brilliant Talk. Apa kabar Pak Herdi? Baik, Andreas. Aduh, luar biasa nih saya kesempatan pertama ya. Iya, direksi pertama Pak. Podcastnya kamu nih. Okay. Terima kasih sekali Pak Herdi. Ini kesempatan yang sangat istimewa buat Brilliant Talk untuk kedatangan seorang direktur HC bank terbesar di Indonesia, Pak Herdi Harman. Pak Herdi, saya pertama-tama pengen tahu Pak Herdi, apa sih yang berubah sejak new normal ini di aktivitasnya Bapak sebagai direktur HC, Pak? Gini, aku sebelum menjawab itu perlu ini dulu, aku nyampein bahwa namanya COVID-19 ini, pandemik ini benar-benar hikmahnya besar. Sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Oke. Karena buat saya khususnya sebagai dir HC atau mestinya buat all the leaders in the world, semestinya ini menjadi akselerator. Oke. Makanya saya sering bilang Mr. COVID-19 ini is really the most effective Chief of Transformation Officer. CTO is the most effective one. He's the guy. Mr. COVID-19 ini is really the guy. Maksudnya gini, fenomena human capital itu is totally change drastically. Ini yang harus kita sadar, karena saya berada di dalam komunitas Forum Human Capital yang kebetulan saya in charge di situ. So I know very well what's the phenomenon in the world gitu ya. Oke. Sebetulnya seperti apa sih fenomena tentang dunia kerja gitu. Which is di era digitalisasi, apalagi kayak bank gini kan. Kita ngomong industri 4.0, fenomena digitalisasi, kemudian fenomena yang memang kita sebut milenial gitu, gejala-gejala, tren-tren yang memang mengarah kepada kita harus berubah. Digital banking gitu kan ya, kayak gitu. Ini apalagi industri bank, landscape-nya berubah total nih sebetulnya. Okay. Cuma whether we are aware of it or not, pasti aware, ya kan? Betul. Pasti aware, but whether we do something or not, gitu itu. Betul. Bagaimana kita responnya aja Pak ya? Dan kita already done gitu. Dengan saya baca Briefvolution dokumen itu sebetulnya itu terobosan, which is really good gitu. Nah dengan COVID-19 ini dipaksa diakselerasi. Nah kembali ke fenomena HR, ke depan nih contoh. Dulu yang namanya distance learning, digital learning itu susah. Ahli transformation bilang it takes at least 5 years to change the culture. The way we do it takes at least 5 years. Nah, sekarang sama Mr. COVID ini cepet. Semua orang main zoom-zooman gitu kan. Online, webinar, fenomena itu kan luar biasa. Betul. Pertama orang pada kesel, susah banget. Saya sering jadi pembicara, gila, susah banget kalau nggak lihat audience kan. Auranya nggak dapet. Tapi lama-lama getting used to kan. Dapet gitu, oke, jadi dapet setelahnya. Nah di dunia pendidikan apalagi itu drastis banget. Orang menjadi pertanyaannya dengan fenomena baru, kelas itu menjadi relevan gak sih? Perlu nggak kita punya gedung besar? Karena orang ngapain punya gedung? Orang udah eranya co-working space gitu kan. Apalagi di dunia belajar, kalau semua bisa 24 hours 7 days a week, kemudian bisa belajar dimanapun, terus kelas itu jadi buat apa? Itu kan menggelitik pertanyaan. Betul. Nah, jadi ini menjadi sangat penting bahwa pandemik 19 ini COVID-19 ini benar-benar kita harus dapat hikmahnya. Jadi kan new normal itu kalau buat saya ini nantinya itu menjadi is really normal. Oke. Enggak. Inilah normalnya. Ini normalnya. Enggak akan balik lagi. Forget it. Balik lagi itu forget it. So kalau saya ditanya policy human capital, aku maintain kayak begini. Maksudnya gini. Nah menarik nih Pak. Bapak kan baru menetapkan new way of working. Nah sekalian nih, seperti apa? Ya. Jadi new way of working itu cara kerja baru, budaya baru, dan Mr. COVID ini mengakselerasi. Contoh nih,
Apa perlu lagi semua orang masuk kantor? Oke. Kita jaga physical distancing-nya. Oke. Gitu kan? Saya kok merasa menjadi tidak perlu. Gitu. Nanti harusnya dibagi. Berita gembira ini ya Pak. Buat para brilian. Iya, nanti tinggal pimpinannya aja yang ngatur. Jadi ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di co-working space. Misalkan orang Depok, sekitar Depok, kita dapetin kita bikin co-working space di sana. Di Bogor, di mana yang ada crowd-nya pekerja. Jadi nggak usah datang ke kantor. Dan ini sesuai himbauan pemerintah. Terakhir saya dapat himbauan dari kementerian, kurangi crowd di kendaraan umum. Nggak harus datang ke kantor, kan gitu. Nah, menjaga titik keseimbangan inilah yang nanti harus dijagain tuh. Jadi di kantor itu sudah ditentukan berapa orang pantasnya. Nanti digilir kapan dia di rumah, kapan di co-working space. Makanya ke depan nih, dunia kerja ke depan, yang namanya waktu itu irrelevant. Irrelevant tuh. Karena orang bisa bekerja anytime kan. Kita Sabtu Minggu di WA pekerjaan kan biasa. Ya, betul Pak. Jadi nggak relevan jam kerja itu. Tempat apalagi nggak relevan. Saya dari di tempat-tempat di awal terdahulu saya sebelum ke BRI, saya sudah pengen mencanangkan, udah kita harus jadi perusahaan yang mencontohkan bahwa kita mengurangi kemacetan Jakarta dengan menciptakan co-working space di satellite offices itu. Nah, ini juga ke depan BRI harusnya bisa ikut fenomena COVID-19 ini sesuai himbauan pemerintah. Jadi jangan mikir bakal balik tuh. Itu garis bawahin. Do not ever think about it. Forget it. Artinya kita harus mulai memikirkan dan getting used to cara kerja baru itu. Tapi saya lihat banyak hal menyenangkannya Pak dari perubahan ini Pak. Contoh, kita bisa work from home. Berarti kan waktu ke kantor bisa dihemat. Dan productivity terbukti ya di tempat saya sendiri. Rilis itu setiap hari ada sekarang Pak. Walaupun kita tektokan lewat WA Pak. Nah, yang saya mau garis bawahi, kenapa Bapak tuh punya slogan tuh, work at BRI has to be fun. Saya tuh senang banget dengan itu. Nah, mungkin Bapak bisa kasih penekanan kenapa harus seperti itu. Lengkapnya gini, slogan itu. Ini my personal belief. Kalau untuk ininya, working at BRI has to be fun. Keep your spirit high, stay young forever. Ya, fun itu konsep. Risetnya banyak. Banyak sekali kalau punya ini Google, Standard, untuk pernah riset. Kalau mau pegawaimu produktif, make them fun. Fun itu berarti hura-hura dan semangat. Enggak. Doing dengan excitement, doing something lebih ceria, penuh dengan keceriaan, semangat. Karena you know what, kalau bekerja di dalam kondisi stres, itu I don't think productivity dapat, nggak akan dapat. Tinggal poinnya bagaimana memanage stres. Karena yang namanya target is a must. Ya betul. Is a must. Otherwise kita nggak punya darah. Jadi pasang target bahwa nanti menjadi the most valuable bank in Southeast Asia, home to the best talent. Itu mimpi yang harus dicapai. Target-target kinerja BRI yang semakin menantang itu harusnya menjadi gairah. Nah, dengan bagaimana kita mengemasnya dengan fun gitu ya. Dan bahkan kalau dalam dunia perhuman kapitalan ada satu company yang menamakan diri Chief Human Capitalnya Chief of Happiness Officer. Karena memang berbanding lurus. Berbanding lurus. Begitu happy orang produktif. Betul. Contoh lah, saya sering contohin kayak kita di rumah, seorang ibu nyuruh anak gadisnya 2 orang. Yang kakaknya yang besar melakukannya dengan suka hati, nyapu, ngepel gitu ya. Adanya uring-uringan, marah-marah, ngapain si mama nyuruh aku gini, bla bla bla. Siapa yang paling produktif? Yang senang Pak? Yang senang kan? Itu rumus sangat sederhana. Begitu juga bekerja. Jadi poinnya adalah culture itu harus kebentuk. Betul. Nah, jadi ini kuncinya di pimpinannya nih, di unit kerja.
Jadi fun itu harus by design, nggak ada cerita ujug-ujug fun. Makanya sebetulnya kita kan lagi menggalakkan culture activation nih. Campaign setiap divisi harus punya culture activation club. Harapannya nanti tadinya kalau nggak ada COVID ini mau bikin culture festival. Jadi yang mengadres divisi-divisi yang bisa mengatasi tantangannya di divisinya itu, di unit kerjanya itu, dengan menciptakan kondisi yang baik gitu, yang fun, yang menyenangkan, yang dikemas sedemikian rupa, dan tapi langsung dengan hasil. Dan nanti di show up tuh. Rencananya tuh begitu tadinya. Ada performance-nya mereka. Ada performance-nya diadukan nih. Sebelum ada culture club begini, after begini. Dan kita bisa lakukan dengan cara sekreatif mungkin. Dan di situ kelihatan seorang pimpinan itu kreatif apa enggak. Iya menarik Pak. Kalau sekarang di unit kerjaku kok fraud banyak ya. Kok NPL-nya masih tinggi ya. Itu tim kreatifnya mikir tuh. Maunya saya tuh culture agent itu salah satu perannya itu. Aku harus ngapain nih ya supaya fraud di unit kerjaku berkurang. Let's do something. Tapi bagaimana mengemasnya, membangun kebersamaan, integrity values, tapi dengan cara yang lebih touching gitu. Misalkan ada company yang melakukan gini, yuk udah kita nonton bioskop rame-rame, suatu unit kerja itu nonton tentang bagaimana suatu integrity. Contoh film Wall Street misalnya. Wall Street. Terus pulangnya dibahas. See, you know what? Betapa nilai-nilai etik, governance, kemudian namanya disiplin itu harus dijunjung tinggi. Otherwise, we are nothing. Banyak riset yang menyatakan bahwa pernah Standard & Poor's melakukan survei terhadap 500 global company. After 50 years, itu tinggal 76 perusahaan stay. Dari 500? Dari 500. Kemana hilang? Entah dilikuidasi, entah pilot, entah bubar. Mostly karena pelanggaran nilai-nilai budaya itu. Jadi itu betapa sangat penting. Tapi persoalannya ngasih tahu pekerja itu tidak berarti surat edaran kamu tidak boleh begini, keputusan direksi ini melarang begini. Come on, itu the old way, old fashion. Tapi seorang pemimpin harus cerdas gimana cara efektif ngasih tahu, menerjemahkan itu dengan macam-macam lah. Berarti PR-nya di leader nih kayaknya Pak. Di leader, kuncinya di leader. Nah makanya ada visi juga kita mau menjadi home to the best talent. Dalam pemikiran Bapak nih supaya BRI menjadi gadis cantik buat brilian-brilian muda atau buat orang-orang di luar sana yang pingin bergabung itu supaya mereka punya hasrat. Pokoknya saya lulus kuliah, pertama kali saya ngelamar harus BRI. Itu gimana tuh Pak? Nah itu bagian dari salah satu PR saya. Gitu kan, saya masuk tuh udah ada pre-volution dokumen. Betul. Home to the best talent itu diukur beberapa parameter. Salah satunya adalah menjadi perusahaan top 5 perusahaan idaman. Best employer. Best employer. Dan waktu itu sempat disurvei kita berada di ranking 17. Targetnya menurut dokumen itu mestinya 2022 itu bisa nomor 5. Dan saya yakin BRI bisa. Caranya menjual nih. Nah kayak yang kamu bikin nih, kayak begini, itu bagian part kita membangun branding. Tunjukkan bahwa kita millennial people yang bisa berbuat banyak, yang bisa dipersepsikan sama anak muda, ini perusahaan keren. Nah saya punya pengalaman gini. Ini beberapa fenomena SD. Saya pernah suatu saat mengantar pemenang-pemenang lomba kreativitas ke Silicon Valley. Ternyata di situ banyak sekali anak-anak Indonesia, ratusan, 200. Beberapa orang saya undang makan malam, dan saya datang ke kantor-kantornya itu, ke Facebook, ke Google, LinkedIn pada saat itu ya. Lihat gini loh suasana kerja, banyak yang menarik bisa saya cerita. Nah, cuman yang saya pengen garis bawahi terkait dengan
menjadi nomor 5 perusahaan best employer itu. Kenapa mereka tidak mau bekerja di Indonesia ya? Di kepikirannya aku harus kerja di Google, aku harus di Facebook. Itu anak-anak itu yang saya ajak ngobrol, saya ajak makan malam. Ternyata yang diketemukan adalah nilai-nilai yang memang, contoh nih, flexi time. Makanya ke depan jam kerja itu menjadi nggak relevan. Betul. Apa jam 8 to 5 then go home, 8 to 5 then go home. Come on, nggak zaman lagi, susah. Untuk unit-unit kerja yang tertentu memang perlu itu. Ya. Nah, ini kan membangun perception yang seperti itu. Oh, oke, Barry sudah mulai ini, gaya pakaiannya sudah mulai fleksibel kan? Kita, Rabu, Kamis, Jumat sudah bebas, ini kan orang nggak nyangka kita. Barry bisa relax begini, disangkanya pegawai bank tuh gimana pakaiannya. Apalagi kalau teman kita ajak jalan-jalan ke lantai 14, 15, ke Brilliant Center, itu ternyata suasana kerjanya begini ya. Dan saya ke depan pengennya memperbanyak tuh pola kayak lantai 14, 15 Brilliant Center kayak gitu. Jadi Brilliant Center itu bukan tempat mangkal, lebih ke working space betul. Oke. So employee may work anywhere. Gitu. Anywhere. Nah, jadi itu konsep ke depan. Nah, terus fenomena kedua yang menarik adalah ini pengalaman nyata yang saya alami. Orang pekerja tidak mau lagi long term. Percaya sudah bermunculan anak muda yang ngapain aku harus kerja selamanya, pensiun forever. Jadi iketan dinas gak relevan lagi, Pak? So yang namanya status itu bakal nggak populer. Karena they don't want it even. Gitu. Pernah dari peserta yang ikutan tes masuk gitu ya, pernah diwawancara, tes masuk kantor, tes masuk ke perusahaan, Pak, can I just working with you for 5 years gitu. Dia nawar dulu ya di depan. Why? I don't want to work with you all the time until I pass away. Gitu. Kenapa? Ya saya butuh, I need to grow out my own business, dia bilang. Kerja di perusahaan besar seperti BRI ini saya butuh untuk belajar. Afterward I need to grow out my own business. Anak-anak itu udah bermunculan fenomena itu. Dan ada anak teman saya yang begitu. Dia bikin startup baru. Bikin startup baru, bikin kreativitas. Apalagi kalau kita pernah dengar fenomena gig worker, freelancer. Even mereka tidak harus punya status pegawai di perusahaan A, perusahaan B. Padahal itu best talent ya, Pak ya? Iya. Jadi ada anak teman saya lulusan Harvard, nggak mau kerja, tapi dia making money a lot. Bagaimana dia lakukan? Dia kerjanya sih di kafe-kafe, tapi dia bekerja masuk ke collaboration platform company besar. Jadi dia kerjain tuh pekerjaan perusahaan-perusahaan itu, baru ditransfer. Begitu deliver pekerjaannya, dia transfer ke rekening dia. Wow. Jadi gila ini tantangan ke depan tuh luar biasa. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah how sexy our company is di depan top player. Menarik kan? Iya, menarik, Pak. Karena kalau nggak dilirik, nggak dilirik sama sekali, Pak. Jadi tantangan buat para Chief of Human Capital Officer adalah bagaimana perusahaan ini bisa menarik buat top player. Bukan sekedar mereka yang melamar. Kalau melamar sabrek-abrek. Contohnya kita baru buka yang batch pertama BFLP, nah ini batch kedua. Sekali bisa 15.000 dapat, Pak. Yang melamar itu. Tapi whether the target profilnya itu ngelamar nggak ke kita? Betul. Best talent nggak tuh dia orang? Itu tantangannya tuh. Apa itu target profilnya yang best talent itu? Saya sih sering menyebutnya sebagai bintang-bintang kehidupan. Di buku baru saya sebut sebagai bintang kehidupan. Bapak nulis buku? Saya udah 2 buku. Luar biasa. Kita harus cari nih kayaknya. Judulnya apa aja, Pak? Yang pertama Strongest by Best People. Yang kedua Get the Essence. Get the Essence. Menciptakan bintang-bintang kehidupan. Maksudnya bintang kehidupan tuh gini. Kita tidak mencari bintang pelajar. Yang kita cari bintang kehidupan. Siapa itu bintang kehidupan? Yang menurut hemat saya memenuhi kriteria 3. 1, mereka manusia di atas rata-rata. Prestasi akademisnya. Jadi tidak harus top lah, tapi
Di atas rata-rata. Pasti di atas rata-rata. Kedua, mereka yang punya prestasi non akademik. Punya kelebihan sisi lain, musik, seni, sport, whatever. Dan memang itu kita perlu nurture orang kayak gitu. Kan ini orang jaga keseimbangan. Iya. Ketiga adalah mereka yang peduli sama masyarakat dan bangsanya. Mereka aktif di social activity, even sejak dia di sekolah, aktif di OSIS, aktif di Karun Taruna, aktif jadi RT RW gitu. Nah, konsep itu yang saya terapkan di Brilliance itu sebetulnya. Kalau diperhatiin kenapa RT RW aja saya skor dan sebagainya. That's informal leader. Kalau kita ini jadi pemimpin by SK kan? Iya. Orang nurut, anak buah kita nurut. Iya. Tapi once kamu nggak jadi pimpinan lagi, whether somebody follow, itu dia pertanyaan, betul Pak. Nah, mereka yang kepilih jadi jadi leader-leader informal itu by recognition. So leadershipnya udah muncul sejak itu seleksi alam itu Pak. Seleksi alam, sense-nya udah dapat. Nah, anak-anak ini yang mahal, gitu. Makanya saya kalau saya melepas nih, kan kita lagi aktif lagi mau ngirim para brilliant ini ke luar negeri. Sekolah negeri. Sekolah S2 kita lebih agresif, lebih banyak lagi ke depan gitu. Karena kita harus mendesain masa depan. Kita harus memastikan generasi ke depan harus jauh lebih baik dari generasi kita. Itu PR saya sebagai organisasi. Jadi kalaupun sampai besok lusa kita sudah nggak di BRI, walaupun metiknya baru 10 tahun lagi Pak ya. Itu kerasa banget. Karena meletakkan dasar itu butuh proses. Iya. Nah, sehingga diharapkan anak-anak itu bisa punya global savvy yang luas. Tapi poinnya gini, yang ingin saya share. Saya pesan saya ke teman-teman tuh gini. Kalau kamu dapat beasiswa, belajar di sekolah di luar negeri, kalau kamu taunya cuman kampus, perpustakaan, sama apartemen kamu atau dormitory kamu, kemudian kamu lulus, buat saya nggak hebat. Sangat biasa itu. Keterlaluan kamu nggak lulus. Udah kewajiban itu. Apalagi dibiayain perusahaan gitu. Full dapat uang saku Pak. Terus dia nanya, terus maksud Bapak apa? Dia bilang, I need you more than that. Bergaul. Sehingga tuvelmu increase. Jangan kumpul lagi sama orang-orang Indonesia lagi. Itu ntar aja di Indonesia gitu. Nanti nggak bergabung. Betul. Terus aktif di komunitas di kampus. Nah, sehingga ada tim saya pernah ada yang begitu saya ingetin, dia teringat pesan saya itu Pak. Jadi anak itu cewek lagi. Dia sekolah di Oxford. Dia bilang ke saya, Pak Herdi, and just still remind gitu ya, saya masih teringat terngiang-ngiang pesan Bapak. Sekarang, you know what Pak? I just was selected as the president of marketing student association in my campus. Wow. Cewek lagi, saya bilang, that's my girl. Karena itulah nanti para pemimpin itu. Sudah mengalami seleksi alam dia. Mulai seleksi alam. Dan beda sentuhannya. Beda sentuhannya. Jadi kalau sekedar belajar aja, itu beda, produknya itu beda. Jadi harus dijaga keseimbangannya. Makanya sisi lain harus dilatih tuh, seni, budaya. Itu kerasa nanti. Jadi kalau jadi pemimpin tuh nggak kering, nggak garing. Kerja aja. Kreativitasnya jadi terkungkung ya Pak ya. Ya karena sekarang kalau diukur, kalau kita ngomong digital nih, salah satu digital culture itu nomor 1 parameternya yang di kalangan HR practices adalah soft kompetensi creativity and innovation. So that's why we are looking for creative guys. Yang mau kita cari itu sekarang itu adalah anak-anak yang kreatif, anak-anak yang smart, kreatif, yang tidak pernah diem bikin apalagi ya, jangan gini-gini aja. Saya paling sebel kalau ditanya orang, kenapa begini? Dari dulu juga udah begini Pak. Saya paling sebel. Comfort zone. Harusnya everyday must be better lah gitu. Terus Pak, saya kan sering banget denger performance driven culture. Bisa nggak Pak dijelasin Pak?
Pak Dirut udah ngomong banyak gitu. Tapi itu PR saya. Tugas saya yang pertama itu adalah make sure CEO itu sukses. Itu teorinya, konsepnya ya. Jadi in sense of culture, people development itu teritorinya CEO. Teritorinya CEO. That's why saya perlu ngobrol banyak sama Pak Dirut, arahan-arahan Pak Dirut yang disampaikan saya catat semua. Karena apa? That's my job gitu. Karena tadi kalau ngomong corporate culture itu lebih ke teritorinya seorang CEO. Jadi saya harus bisa menerjemahkan itu menjadi dibangun secara sistem. Okay. Nah, performance driven culture yang dimaksud Pak Dirut ujung-ujungnya harus terbentuk budaya, di mana budaya itu selalu orang conscious perlunya membangun kinerja yang berbasis kultur, sistemnya kuat. Makanya perlu dibangun datanya, kan harus diukur semua. Betul. Karena kita tuh kerja harus measurable. We cannot manage if we cannot measure. Itu rumusnya kan, semua harus terukur. Supaya diukur datanya harus benar. Betul. Makanya kita terakhir bikin project data master kan. Itu maksudnya itu. Jadi semua serba diukur. Unit kerja nanti juga berbasis segmented. Ini orang unit ini sudah efisien nggak sih dan sebagainya. Itu basis data. Semuanya berdasarkan data. Nah, termasuk yang sistem di HC, KPI kita udah mendrive budaya berbasis kinerja. Oke. Nah, saya sempat dengar ada namanya Brilliant Elite Club. Ini berdasarkan performance driven culture juga ya, Pak? Namanya sih Brilliant Society Member. Oke, Brilliant. Ini most company do the same thing. Jadi kita jagain jangan sampai kita top layer kita mudah melirik ke perusahaan lain. Oke. Biasanya manajemen sangat concern di industri yang sangat kompetitif, yang tingkat bajak membajaknya turnover. Di kita so far memang we are doing okay gitu ya. Turnover kita benar-benar rendah banget gitu ya, benar-benar nggak sampai 1% gitu ya. Padahal industrinya bisa 15% tuh bajak membajak antar bank. So kita alhamdulillah. Tapi pastikan jangan sampai kita terlena gitu. Perusahaan tuh jadi mikir, ini kalau kita kehilangan orang-orang ini berat nggak ya? Jadi kita kalau jangan sampai orang itu cabut dari perusahaan kita. Konsepnya tuh itu. Okay. Karena kalau kita kehilangan dia, goncang lah kadang-kadang begitu. Kurang lebih begitu. Oke. So kita bangun Brilliant Society Member itu berbasis kinerja sama dengan hasil assessment. So mereka ada yang di kuadran pertama itulah yang mau kita sasar gitu. Jadi kriterianya apa itu, Pak? Top performer. Jadi kita berbasis kinerja. Yang kita punya lah SMK, SKO yang kayak begitu. Ujung-ujungnya kan SMK tuh. Itu satu. Tapi sisi lain hasil assessment. Jadi hasil assessment tuh kita pelototin banget sekarang itu. Jadi saya akan mengoptimalkan hasil assessment. Makanya BUD -1, -1 itu kan kita orderin keluar tuh ke PPM, ke DDI dan sebagainya. Itu outputnya itu sangat berharga buat kita. Yang berdasarkan mereka kita bisa mencari tahu profil seseorang, kekuatan dan space yang to be improve-nya gitu ya. Karena poinnya adalah kalau saya melihat orang itu tidak bicara bagus atau jelek gitu. Room for improvement ya. Ngomongnya cocok apa enggak sih dengan posisi yang disasar. Itu kuncinya. Nah, sehingga kita juga harus dalemin potensinya. Ini masih punya potensi nggak nih orang itu? Gitu. Jadi mereka yang ada di gabungan cluster yang tertinggi dari kinerja dengan hasil assessment itulah BSM. Dan itulah dikalibrasi sama sidang talent committee. Bener nih BSM kita ini. Tapi kita tetapkan setiap tahun. Karena bisa jadi dia keluar dari kotak itu kalau kinerja dia turun. Atau next assessment dia sudah nggak kelihatan lagi Kuotanya berapa orang itu, Pak? Kalau berapa persen dari pegawai? Kalau BUD -1 terakhir yang kita sepakati 30 kalau BUD -2 around 40. Around 40. Dan sampai BUD -3
kalau nggak salah, 4 lupa saya. Jadi di maintain. Intinya tuh kita akan ada program-program yang lebih spesifik buat mereka untuk memastikan mereka berhasil. Intinya segitu. Tapi tidak berarti mereka ada di situ seterusnya, karena tergantung juga konsistensi mereka. Gitu. Jadi kalau kinerja bagus terus, assessment yang relatif sustain, stabil gitu ya orang, nah kecenderungan yang dapat terus. Kurang lebih itu konsepnya. Nah, ini anak-anak muda ini kan pingin punya karir cepat, masih muda sudah yang on top lah. Sebenarnya kalau menurut Pak Herdy yang sudah puluhan tahun di dunia per-SDM-an, human capital ini, sebenarnya tips dan triknya apa sih Pak? Supaya bisa menjadi yang on top. Sekarang kalau gini, semua orang mau millennial leader ya, gitu kan? Gini, kalau saya melihat millennial leader itu harus lahir dari sistem. Itu dulu garis bawahi. Artinya sistem itu mampu menciptakan sistem karir yang memberikan lebih kepada yang berkontribusi lebih. Gitu. So for those who contribute more, we should give more. Sehingga kita punya konsep akselerasi, percepatan, bisa menebus kriteria. Tidak harus nunggu sekian tahun. Betul. Tapi sepanjang ini dia sustain dan itu di-believe sama talent committee. Di sekarang kan kita sudah mulai punya talent committee kan yang memvalidasi, mengkalibrasi keyakinan. Betul. Nah, mudah-mudahan pas gitu. Nah, jadi konsepnya itu millennial leader itu harus lahir dari sistem. Nah, tapi dipastikan juga jangan sampai terus gue yang non milenial gimana dong gitu kan. Nah, sebetulnya kalau tanya saya nothing to do dengan age, nothing to do sebetulnya kalau soal, karena bisa jadi kolonial juga punya prestasi, punya spirit yang tinggi dan sebagainya. Cuman konteks isu millennial phenomenon itu ada tren fenomena yang tadi saya contohkan, itu perusahaan mengadres apa enggak. Tapi to be a leader itu butuh konsep gitu. Karena gini, coba perhatiin startup berapa persen yang dulu kan fenomenanya luar biasa, semua orang pengen jadi startup. Tapi yang benar-benar hidup 5%-an paling. Nggak nyampe kayaknya Pak. Lebih parah lagi. Paling banter 5% dari sekian itu, paling banter. Bisa lebih parah lagi. Kembali apa? Ujung-ujungnya adalah values dari si anak muda itu. Gitu. Contoh yang paling mendasar adalah integrity. Contoh, you are nothing without integrity. Yes. Integrity adalah mata uang yang di mana-mana. Membuat orang trustable enggak? Pede enggak? Gue rely ke anak muda itu masa depan. Pede enggak? Gitu kan? Betul. Nah, itu kan harus dibangun. Kegigihan. Persistensi, resilience, gitu. Grit kalau bahasa sekarang gitu. Nah, itu harus dapat tuh, dan itu harus dibentuk. Jadi harus dibentuk. Makanya konsep BLDP, BSDP itu sebetulnya kita pengen membangun seperti itu. Leader-leader yang qualified. Ya, tidak hanya ngomong hard kompetensi, tapi juga soft kompetensinya didapat. Gitu. Sehingga nanti usia boleh muda tapi matang. Itu yang penting kelihatannya Pak ya. Karena di konsep BLDP kita tuh sebenarnya, tapi yang kita terus sempurnakan. Contoh, kita harus touch di spiritual questionnya, touch di intellectual questionnya, di emotional questionnya, dan yang keempat juga social questionnya. Social question tercermin seberapa kolaboratif dia, seberapa helpful. Kalau bahasa apa? Mario Teguh. Jadilah sosok-sosok yang dicintai. Artinya orang yang merindukan kamu tatkala kamu tidak ada. Jangan sebaliknya. Asik si bos gua nggak ada. Si A nggak ada. Nyebelin, dia mau tukang ngeritik kerjanya tapi nggak pernah ada kontribusinya. Tapi begitu sosok yang dicintai itu nggak ada,
I miss him, we miss her, we miss him. Karena dia begitu helpful, memberikan warna, selalu memberikan added value, tidak sekedar ngeritik, tapi ngasih solusi. Nah, anak-anak yang begitu adalah salah satu dimensi digital culture, collaborative. Makanya kenapa ada unsur kolaboratif, creativity di digital. Karena udah nggak ada lagi silo kotak-kotak itu. Dikaitkan ke perspektif organisasi. Makanya kita lagi belajar nih kan, kita mau ngilangin structure banyak ya. Nah, luar biasa dirut kita sangat visionary. Ini sekarang hampir 70% kan berbasis Scrum, Ellipse gitu kan. Ellipse. Tapi ini belum selesai nih PR saya nih, PR ini karena khawatirnya Ellipse tapi kelakuan struktural. Tapi kerjaan kayak begini. Nah, itu bukan begitu. Culture-nya harus ngikut, Pak ya? Karena ini lagi difinalisasi nih, culture-nya, guidance-nya gitu. Memang tapi kalau nunggu selesai kapan? Tapi dengan start memulai kita harus ini. Nanti dibagi kayak ini, kita tuh pekerjaan tahun ini apa sih programnya? Nah, ini koordinatornya ini sekarang. Nah, besok koordinatornya si B gitu. Jadi ke depan even your boss is irrelevant. Your boss is irrelevant. Konsep ke depan. Maksudnya irrelevant, Pak? Karena you are the one who drive. That's the point. Jadi kerja itu bukan karena ada bos. Bukan karena disuruh-suruh. You are the one who drive. Dengan creativity, inisiatif. Jadi, kalau orang gelisah nih, ini nggak beres nih. Nggak disuruh pun kamu lakukan. Betul. Ya kan? Tapi harus menyenangkan ya, Pak ya? Harus menyenangkan. Jangan anak buah dihajar dengan target terus. Tapi juga harus diimbangin dengan suasana yang kondusif. Itu dapat tren. Terima kasih Pak Herdy. Saya ambil garis benang merahnya sesuai dengan kalimat Pak Herdy. Working at BRI has to be fun and keep your spirit high and stay young forever. Wow. Karena menjadi tua itu adalah keniscayaan, tapi berjiwa muda adalah pilihan. Luar biasa Pak Herdy. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.